Selamat pagi Bapak dan Ibu serta para pemuda-pemudi GKO yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, saya Pendeta Irene mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman pagi ini. Bapa, pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memulihkan hati kami, memperbaharui pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memahami misi Allah dalam gereja. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Amin. Dari bacaan firman Tuhan hari ini kita mau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah yang berangkat ke Galilea? Ayat 16 ini memberikan jawaban kepada kita. Yang berangkat ke Galilea adalah ke-11 murid Yesus. Kemanakah sesungguhnya mereka akan pergi? Ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan ketiga, untuk apa Yesus menyuruh para murid untuk pergi ke bukit yang ada di Galilea? Jawabannya, untuk berjumpa dengan Yesus dan menerima pengutusan dari Yesus dalam menjalankan misi Allah, yaitu amanat agung. Saudaraku, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, Alkitab menyaksikan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada banyak orang. Dan itu terjadi selama 40 hari lamanya. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum ia kembali kepada kewibawaannya sebagai Allah yang tidak terbatas, Yesus pun memanggil dan mengutus para murid untuk melaksanakan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Inilah misi Allah yang diemban oleh para murid. Dan misi Allah untuk melaksanakan amanat agung bukanlah sebuah pilihan bagi mereka. Apakah mereka mau kerjakan atau tidak? Amanat ini adalah perintah dari Tuhan Yesus kepada para murid untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptiskan mereka, dan mengajarkan mereka apa yang telah diperintahkan oleh Yesus untuk dilakukan. Perintah untuk melaksanakan misi Allah ini bukan hanya berlaku kepada 11 orang murid yang mendengarkan secara langsung amanat ini, melainkan ini juga berlaku bagi setiap kita yang menyatakan percaya kepada Kristus dan menjadi murid Kristus. Oleh karena itu, saudara, penting bagi kita untuk memahami bahwa amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan yang juga berlaku kepada kita saat ini bukanlah bagian dari aksesoris gereja atau bagian dari program, melainkan melaksanakan amanat agung yang adalah misi Allah, adalah hakikat keberadaan kita sebagai orang percaya dan hakikat keberadaan gereja di tengah-tengah dunia ini. Karena gereja adalah representasi kehadiran Allah bagi dunia. Oleh karena itu, setiap kita yang menyatakan diri sebagai murid Kristus wajib menjalankan amanat agung ini. Dan hal itu dapat kita lakukan mulai dari dalam kehidupan keluarga kita. Pastikan bahwa seisi rumah kita adalah orang-orang yang telah dimuridkan untuk menjadi murid Kristus, sehingga mereka dapat melanjutkan misi Allah ini dalam kehidupan mereka, yaitu memuridkan hidup orang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita bergereja, karena hakikat gereja adalah menjalankan amanat agung Allah. Maka mari sebagai gereja kita mengevaluasi seluruh perjalanan pelayanan kita. Apakah benar kita ada dalam pemahaman yang benar, yaitu menjalankan misi Allah memuridkan dunia ini, sehingga dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Dan tidak hanya sampai pada tahap memahami misi Allah dalam gereja, tapi kita juga menjadi pelaksana misi Allah di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada
bahkan di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara, kita bagikan kebenaran ini pada orang-orang di sekitar kita, di dalam gereja kita, bahwa hakikat keberadaan kita dalam dunia ini adalah menjalankan amanat agung yang adalah misi Allah. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah mengutus kami dan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu untuk menjalankan misi-Mu. Mampukanlah kami untuk tetap setia melakukan panggilan ini di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, bahkan masyarakat di mana kami ada, sehingga melalui kehidupan kami orang lain mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku yang tetap setia mendengarkan renungan 4M Sinode GKO. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.